membukakan hati pikiran kita dan bacaan Alkitab kita dari Mazmur 136. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu lagi ya Tuhan. Karena itu pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk menghayati dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Dia yang mengenal kita dalam kerendahan kita, bahwasanya selama-lamanya kasih setia, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Demikian bacaan Islam. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Ya, kita bersyukur karena kita boleh memulai ibadah hari Minggu di pandemi COVID-19 ini, walaupun secara terbatas. Hanya anggota Majelis Jemaat dan keluarganya bersama dengan pengurus Pelkat, UPJ, dan tim Satgas COVID-19 PDB Jemaat Gamaliel Madiun. Bapak Ibu saudara-saudara, kita baru saja membaca satu puji-pujian yang dilantunkan oleh jemaat umat Israel, dipimpin oleh seorang pemimpin, yaitu imam. Dan umat hanya memberikan jawaban dalam ujian ini. Referennya itu bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat 26, maka umat menjawab dengan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Jadi seluruh ayat itu ada kata referen. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Mazmur ini dimulai dengan satu kalimat, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kita lihat aksara daripada Ibrani kuno, bahasa Ibrani kuno, maka kata bersyukur itu ada 3 huruf yang khusus, ya, dari kata Yahda. Yahda ada 3 huruf, yaitu Y, yaitu Yod, artinya tangan. Jadi tangannya teracung. Kemudian Dalet itu adalah gambar sebuah pintu. Jadi tangan teracung yang siap untuk mengetok pintu. Ini gambaran berikutnya Yesus yang berada di depan pintu dan sedang mengetok. Dan He itu adalah seorang yang berdiri. Ya, kita bisa lihat gambaran, melihat gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berada di depan pintu tapi begini dan siap. Ya, jadi dia siap untuk mengetok pintu. Yang membukakan, dia akan masuk menjadi mempelai dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kata bersyukur sendiri diartikan dengan mengucap syukur secara khusus, berterima kasih, tetapi juga adalah mengetuk dan membukakan pintu. Mengetuk dan membukakan pintu. Jadi kata bersyukur banyak sekali digunakan oleh kitab Mazmur yang dikaitkan dengan berbagai hal. Tetapi dalam perikop bacaan Alkitab ini disampaikan ada 2 hal yang khusus. Yang pertama adalah
bersyukur karena pribadi Tuhan. Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab ini, diperhatikan bagian pertama itu kata bersyukur, dikatakan begini, bersyukurlah kepada Tuhan. Semua Tuhan itu huruf besar, ya. Kata Tuhan itu semuanya huruf besar. Itu artinya Yahweh. Jadi Allah dari segala Allah yang mau disampaikan oleh para pemimpin umat, imam, dan juga umat Israel. Yahweh ini mempunyai pribadi yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau nuansa suasana kehidupan umat tidak baik, tidak merubah akan pribadi daripada Yahweh Tuhan ini. Dia tetap baik. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, dikatakan di sini, Ia tetap baik. Dia tidak akan merubah pribadinya dalam situasi dan kondisi yang berubah. Karena itu referennya untuk selama-lamanya kasih setia. Jadi kata baik dihubungkan dengan kasih setia. Jadi artinya Ia selalu mengasihi dengan kebaikan-kebaikan sekalipun situasi kondisi berubah dengan masalah-masalah kehidupan, dengan keadaan yang tidak baik dan lain sebagainya. Karena itu perikop bacaan Alkitab ini dimulai dengan 3 ayat kata bersyukurlah. Ayat 1 dan ayat 2 bersyukurlah, ayat ketiga bersyukurlah, dan diakhiri dengan kata ayat 26 bersyukurlah. Nah, bagian yang kedua yang mau disampaikan, cukup alasan untuk bersyukur karena karakter daripada Allah dan Tuhan. Nah, kita lihat lagi ayat 2 dan ayat 3. Bersyukurlah kepada Allah dalam huruf kecil, ya. A-nya ada yang besar. Allah segala Allah, semuanya huruf kecil. Ya. Kemudian ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan, ya, huruf besar T-nya, segala Tuhan, ya, huruf kecil seluruhnya. Jadi dikatakan di sini kita harus bersyukur, umat harus bersyukur karena karakter daripada Allah, Yahweh. Karakternya mau mengatakan bahwa Dia tidak dapat disamakan dengan Allah dan Tuhan yang lain. Kenapa? Karena umat Israel pada saat itu berada di dalam pilihan untuk memuja dewa dan dewi, untuk memuaskan hasrat dan martabat kehidupan mereka, dan juga kepentingan-kepentingan daripada kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena itu Mazmur katakan, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Artinya Yahweh yang tidak dapat dibandingkan dengan Allah-Allah atau Tuhan-Tuhan lain. Kata Allah pertama itu disebutkan artinya Elohim, dan kata Tuhan pada ayat ketiga artinya Adonai. Elohim itu adalah sebuah kata yang tidak bisa disamakan atau ditafsirkan dengan yang lainnya. Begitu juga kata Adonai, apalagi Yahweh di dalam kata Tuhan yang paling atas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan pemazmur dari kata bersyukurlah ini? Ia yang baik itu di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 9 melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, yaitu menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Satu keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita melihat alam ciptaan, ya sekarang sih ada banyak yang rusak-rusak, ya. Tapi
Kalau kita lihat di view yang lain, ya, pemandangan-pemandangan, ya, sawah-sawah, laut, gunung-gunung, betapa indah ciptaan daripada Tuhan. Betapa indah langit yang dipenuhi dengan benda-benda penerang, bintang dan bulan pada malam hari, dan matahari pada siang hari. Satu keindahan. Tapi apakah kita merasakan bahwa itu adalah ciptaan Tuhan? Apakah kita menikmati alam semesta ini dan segala sesuatu yang diciptakan itu sebagai nikmat atau kasih karunia daripada Tuhan, atau sekedar inilah kewajiban Tuhan untuk kita? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-24, perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan kepada umat Israel. Di situ Ia memukul mati anak-anak sulung Mesir, artinya umat Israel bisa keluar dengan perbuatan ajaib dari tongkat Musa. Kemudian menyertai perjalanan umat Israel melewati Laut Tiberau, memberikan mana, memberikan air dan lain sebagainya. Di sini dikatakan bahkan mengalahkan musuh-musuh yang akan menghalangi perjalanan kehidupan umat Israel, sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dan ayat 25 mau menyampaikan perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan bagi semua makhluk, saudara-saudara dan saya. Ia memberikan roti pada waktunya. Karena itu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya dalam masa liburan, ya, saya katakan liburan saya 3 bulan, lumayan ya, makan tidur ya, sehingga saya katakan pintu pastoral itu makin kecil. Kenapa? Karena badan saya tidak besar. Untuk perlu renovasi juga ya. Kalau kita tunda lagi sampai bulan Agustus September, ya memang. Dan bukan itu saja, saya bersyukur karena banyak juga yang ingat saya ya, bahwa makanan sudah berkelebihan di situ ya. Mohon maaf sampai Rino dan Lili kebagian juga. Banyak kelebihan, saya sempat bagikan ke tempat beberapa jemaat ya, yang kira-kira membutuhkan, kita bagikan. Oh, makin besar. Itu dikatakan di sini ayat 20, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Suatu yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua ungkapan syukur ini tidak akan terlepas dari sikap dan tindakan yang dinamis atas aktif bekerja daripada Allah. Jadi ucapan syukur bukanlah suatu kata-kata dari mulut dan bibir kita saja, tapi juga tindakan aktif kita. Di dalam masa pandemi COVID-19, ya kita sudah lepas dari PSBB, rasanya sudah hidup normal. Padahal di sini dikatakan new normal, artinya tatanan baru hidup bergereja dan juga bermasyarakat. Dan itu artinya juga bahwa COVID-19 belum berakhir, yang satu waktu akan menjemput kita juga. Kalau kita tidak waspada dan hati-hati, ya kita bersyukur gereja ini melalui tim Satgas akan membagikan kepada seluruh jemaat nanti ya, dalam ibadah 5, 12 dan seterusnya ya, face shield sama masker ya. Mempersiapkan segala sesuatu untuk protokol kesehatan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan ajaib. Pasti Tuhan punya maksud untuk cerita ini, untuk pandemi COVID-19 ini. Tetaplah bersama Tuhan dalam syukur. Amin.